Anime yang overrated menurut gua adalah sabar. Sorry. Takut. Ayo, napas dulu, langsung sebut. Anime One Piece. Gue Digo. Gua Paul. Gue Wilson. Gue Ricky. Dan menurut kita Anime viral. Pasti ada masalah. Wah. Pasti ada masalah. Ini spesifik loh, anime viral pasti ada masalah. Iya. Anime yang viral. satu sih, menurut gua satu masalah yang selalu muncul. Satu ya masalahnya. Iya. Apa itu? Jadi secara commonly used adalah jadi overrated. Wah, sering denger nih, Bro. Iya. Kata-katanya, Bro. Iya enggak sih? Iya, orang-orang Denger jadi nih. cenderung buat nge-overrating anime tersebut. Gara-gara populer jadi cenderung untuk dibilang overrated. Tapi bang, overrated tuh artinya apa ya bang? Oh iya bang, overrated itu apa? pertanyaan Ada nggak bagus. tahu gitu kan? Iya. Siapa tahu dia nggak tahu. Menurut KBBI, Waduh. Itu bukan bahasa ada- Indonesia ya? Bukan bahasa Indonesia. Apa udah diserap? Gue nggak tahu nih, apa udah diserap gitu. banyak orang yang mempunyai definisi overrated sendiri-sendiri. Tapi menurut gua dan gua yakin kayaknya kalian setuju sih. Overrated simpelnya adalah anime ini seharusnya tidak mendapat nilai sebagus ini, setinggi yang ini. Anime ini tidak harusnya 9, tapi menurut gua 8,5, harusnya 8 gitu loh. Setuju. Berarti ini secara ininya anime overrated tuh belum tentu jelek ya? Iya. Iya. Karena kayaknya Itu gue setuju sih ya. iya kan? Berarti ada miskonsepsi di internet kayaknya satu bilang anime ini overrated. Ih, enggak, ini tuh bagus tau. Ya gue nggak bilang jelek, gue bilang overrated. Which tadi Iya. lu jelasin overrated tuh gitu. Nah, dan itu juga suka harus dibedain tuh overrated sama overhype gitu. Nah, nih ada lagi nih overhype nih. Iya. Tapi Bang, apa itu Bang overhype? Wis. Anda Kayak nggak ikut mengedukasi. saya ya sepertinya. Callback aja. Ya overhype ya simpelnya adalah anime ini kayaknya apa sih namanya digadang-gadang membuat ekspektasi Iya. penontonnya itu terlalu tinggi. Ya. Padahal seharusnya tuh tidak setinggi ini loh. Sebenarnya dari kata-katanya sih udah self explanatory sih. Overhype kan, di hype berlebihan gitu kan. Gitu sih. Makanya kembali kan Nah, cuman- bahasa Inggris nih ya. Cuman Salah konsepsi ntar. Abang, jadi perbedaannya di mana bang? Overrated sama overhype? Ya, di mana guys? Ini beda-beda tipis ya. Pembeda utamanya ya di konten animenya. Biasa tuh yang overhype tuh apa story atau premisnya di luar nurul. Oke. Saking di luar nurulnya, saking bedanya, wah akhirnya digadang-gadang ini the best anime, ini peak anime, Unik ya, unik. unik iya. Kalau menurut Stand gua out, kalau stand out. overhype tuh kayak gitu. Apakah jelek ya enggak dong, kan tetap bagus. Baik lagi, beda Belum lagi tentu, kan. belum tergantung tentu lagi. ya. Belum tentu. Tetap bagus. Cuma ya apa jadi ekspektasi orang ketinggian. Iya. Heeh. Iya. Judulnya sih sebenarnya ada ya, tapi gue nggak mau nyebut karena gue takut ntar diserang gitu. Ada di sini padahal nih. Tuh. Tunjuk dong. Berarti udah kelihatan nih. Ya, cuman memang pembeda sih ya antara overhype dan overrated. Kalau overrated ya seperti yang tadi si Paul bilang apa yang anime bagus, tapi ya tidak segitu skornya. Ya, Entah skor, entah achievement, entah Iya. ini, entah itu. Iya, berarti antara kalau overrated itu adalah nilai, kalau overhype adalah kayaknya Ekspektasi. Ekspektasi yang dibangun. Ekspektasi yang dibangun tidak sampai sini deh. Bisa dibilang kayaknya overrate itu baliknya ke objektif. Overhype tuh baliknya ke subjektif ya atau enggak tuh? Baru. Coba ulang, Nah, menurut sorry. gua Coba ulang. Overrate Heeh. itu harus dilihat secara objektif. Ya. Overhype harus dilihat secara subjektif. Biasa. Oh iya benar. Gue ngeliatnya gitu sih. Karena kayak overhype tuh rata-rata dari personal opinion kan. Wah ini gue suka banget guys. Ini menurut gue keren banget. Ya kan nonton menurut gue keren banget. Ternyata overhype. Gitu. Sementara overrated kan menilai kan, penilaian kan gitu. Iya iya. Oke. Dan sempat dan juga Pak Abis itu muncul tuh dari dua sekte itu kalimat yang Ya. overuse tuh banyak. Overuse ya. Ya itulah kata overrated tuh overuse tau. Baik banget ya sekarang orang pakai. Bener sih. Ya overuse ya seperti Iya, dan kata-katanya. muncul-muncul konotasi-konotasi jadinya kayak overrated tuh artinya jelek. Ya. Overrated tuh artinya tidak worth your time Ya. gitu. Enggak. Balik lagi enggak. Sebenarnya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja ya. Bagus aja. Iya. Nah, jadi balik lagi ya. Berarti kita akan bahas nih menurut kita Wah. apa yang overrated. Sama seperti di episode sebelumnya, ya kan? Banyak ini menjadi sebuah topik yang panas di setiap konten, entah di sosial media, entah di YouTube dan segala macam. Apa nih yang paling overrated? Apa yang paling overrated?
Dan kembali lagi guys, kita di sini buat menentukan. Kita membuat list kita sendiri. Goreng ini. Ya kan? Oke. Gue boleh mulai nggak? Silakan, boleh gue Paul. buka kali ya. Silakan. Buat kita taruh mood. Lepaskan unek-unekmu. Enggak, Paul. gue cuma satu. Oh, cuma satu ya? Cuman satu menurut gue yang bisa gue bawa di sini. Yaitu Anime yang overrated menurut gue adalah sabar. Sorry. Takut. Ayo, napas dulu, langsung sebut. Set. Anime One Piece. Waduh. Duar. Ayo. Lah, tapi Kita cek dulu nih ya. Ngecek apa, Hasan? Di anime list kira-kira ratingnya berapa nih? Oke, sambil ngecek. Sambil ngecek. Gue perlu preface ini. Anime One Piece, guys. Oke. Bukan manga ya berarti. Bukan One anime Piece. ya. Anime One Oke, Piece. animenya One Piece berarti Iya. nih. Oke. Menurut gua, kalian yang kalian banggakan Sakuganya entah Luffy dan segala macamnya, itu 1-2 menit itu tidak worth it dengan 20 menit isinya filler dan animasinya dipanjang-panjangin. Gue merasa apalagi udah sudah post time skip, masuk ke Dressrosa, Wano Kuni, apalagi Act 2 tuh. Gue rasanya dragging banget. Iya, pacingnya. Lu ngadaptasi bisa satu chapter, bahkan kurang dari 1 chapter per episode. Iya. Dan yang dan orang bisa bilang itu bagus banget karena yang mereka tunjukin Gear 5. Apalagi yang baru ini lawan Kurohige. Dan Rob Lucci lawan Luffy. Wah, keren banget. Cuman coba kalian lihat secara objektif. Dari 23 menit itu worth it gak 20 menit isinya cuman pasifista shotnya cuman ngeliatin nge-scan tuh 30 detik dan segala macem. Menurut gua manga One Piece salah satu yang paling bagus in all of media. Iya. Big Fiction tuh. Oda GOAT. Good, oke. Setuju. Cuman gue rasanya udah agak nggak worth it. Gue harus menunggu 3-4 episode buat demi Sakuga yang 1-2 menit. Iya. Jadi tidak worth it tuh dengan nilai berapa? 872. 872. Menurut lu berapa emang? Menurut gue 8 sih. 8 8 maksimal gitu ya? 8 maksimal tuh. Oke. Tapi 8 menurut gua masih bagus. Kadarnya masih. Iya, tapi tidak sebagus itu. Karena banyak banget yang gue lihat di teman-teman nilai One Piece tuh 9, 10. Oh. Berarti kalau menurut tuh gini ya, anime overrated tuh anime kebanyakan filler. Ini gue tangkepnya gitu nih soalnya. Apakah pacingnya sih? pacing ya? Lebih ke sih. pacing ya? Pacing dari sebuah cerita gitu loh. Soalnya di manganya sudah sangat bagus, dijelaskan dengan bagus. Pacing Oda tuh bagus, compact dalam satu chapter. Tapi ditranslate ke anime rasanya tuh kepanjangan. Dan tidak worth it buat dapetin anime yang budget tinggi gitu loh. Buat 1-2 menit, tapi lu harus spend 2-3 episode tuh nontonin recap 5 menit di awal. Gitu. Oke. Tapi itu menurut gua. Iya. Tapi emang kayak penilaian terhadap One Piece sih mostly ya menurut gue ya, karena ya sebagian orang yang sangat suka One Piece tumbuh besar dengan One Piece kan. Iya. Jadi pasti gitu kan, kan. Dan jadinya mau nggak mau pasti bias. Lu basically kayak lu kayak temennya Luffy gitu loh, lu kayak tumbuh bareng Luffy kan. Betul. Jadi geng gitu loh. Jadi anggapannya kayak makan nostalgia gitu ya. Nah, bisa jadi gitu, bisa jadi ya. Ini bisa jadi ya. Gue mungkin nggak semua, tapi mungkin kayak gitu. Karena ya obviously ya di angkatan kita kayaknya ya tumbuh besar ya dengan itu. Kan. Bisa sih, ya. Itu bener sih. Gitu. Nah, gue sendiri nggak bisa ngomong banyak karena gue emang nonton One Tapi Piece. jujur ini ada ada satu fakta yang kayaknya udah mulai orang-orang sekarang lupain. Apa tuh? Pada zaman kita orang tuh lebih suka Naruto. Wow. One Piece was never pilihan nomor 1. Iya. Ini spesifik sebenarnya di Indonesia sih. Di Indonesia sih. Di Indonesia sih. Orang tuh lebih milih Naruto. Naruto tuh lebih populer dulu. Iya. Iya. Mulai ke sekarang ini baru One Piece karena Boruto tuh. Ya, bener sih, bisa Berarti sih. Ya. yang ngebunuh Naruto adalah anaknya sendiri ya. Iya, jadinya gitu Itu ya. suka lupa tuh orang yang bilang kayak ya dulu One Piece udah selalu bagus, itu selalu kalah populer sama Naruto dulu. Bener sih. Benar. Gue nggak berani bilang. Gue nggak berani ngomong di sini soalnya gue Menurut nggak gua, tahu. karena orang tua gue lebih tahu Naruto daripada Betul. Luffy. Bener. Tapi itu bener ya. Itu bener. Iya sih, bener sih. Faktor ini juga sih, faktor kan muncul di TV kan dua-duanya. Iya. Merasa karena
One Piece muncul di TV itu bentar doang, nggak selama Naruto. Iya. Kalau Naruto tuh kan, misalkan hari ini kita nonton, besok kita nonton, lusa kita nonton, bisa jadi episodenya sama tuh yang diputer. Kan jadi putar-putar terus, orang-orang jadi sering tahu gitu kan. Terus diputernya juga di jam anak-anak pulang sekolah. Kalau One Piece tuh gue nggak inget, kalau nggak salah. Kalau nggak salah pagi. Minggu ya apa sih? Lupa gue. Itu minggu doang deh ya. Gue juga lupa inget yang pokoknya. Kalau Naruto tuh sore-sore, jam orang pulang sekolah lagi main-mainnya kan, mau jadi nonton. Tuh Nixam diulang-ulang tuh dulu tuh. Kayaknya sih gara-gara itu ya, makanya orang-orang lebih tahu Naruto. Tapi kalau di negara aslinya sih kayaknya masih One Piece. Masih One Piece. Ya benar. Tapi kan kita ngomongin di sini ya. Jadi itu menurut gua, especially di Egghead pun masih sama nih problemnya nih. Masih sama ya? Iya. Gue belum nonton nih sampai Egghead nih, Ya maksudnya kayak gue bisa lihat nih, kalian menggede-gedekan Rob Lucci lawan Luffy. Rematch of the century, bla bla bla. You have to be here moment. Tapi gue harus nunggu kayak 2-3 episode, gue harus ngeliatin build up-nya dengan pacing yang terlalu lama gitu loh. Gue bukannya komenin kalau misalnya sebuah cerita yang pelan artinya jelek ya. Masalah adaptasinya cuma satu chapter gitu loh. Satu chapter di One Piece 16 lembar doang guys. Itu nggak bisa dijadiin satu episode loh. Iya teman, One Piece bukan cerita pelan tapi kayak dipelan-pelanin tau. Iya dipelan-pelanin. Kayak harusnya bisa lebih cepat. Iya, harusnya bisa dikompakin gitu loh. Karena masih memakai konsep serialisasi per minggu. Iya. Dimana kan sekarang udah banyak anime tuh seasonal. Gitu. Tapi udah, itu menurut gua. Ada core-core-nya lagi sih. Itu menurut gua sih. Itu menurut lu. Iya. Jadi maaf ya kalau misalnya kalian tersinggung ya. Tapi kalau misalnya kalian mau enjoy One Piece to the fullest, gila sih ini. manganya sih. Tapi bener, manganya sih gue belakangan sih lebih enjoy baca manganya sih. Iya, manganya tuh wah, gue gak ngerti gimana Oda bisa keep making peak after peak Kayak ada aja gitu ya. Ada aja gitu. Mau dikasih break pun gue nggak apa-apa deh break, biar sehat-sehat terus. Ya lu nggak apa-apa deh, lu istirahat lu dah. Sehat-sehat panjang. Balik-balik selalu bikin peak. Kabar author Hunter x Hunter gimana ya? Kemana itu orang? Mana ya orangnya? Ditungguin loh masih. Kemarin kayaknya udah ada update kok hilang lagi. Oke, ya berarti dari siapa lagi nih? kita ke Ricky kali. Oh Ricky. Menurut gua sebenarnya most of shonen sih. Most of shonen. Shonen apa? Shonen. Banyakan shonen. Shonen battle, shonen battle. Shonen jam. Shonen jam sama shonen battle apa? Ya, ada bagiannya ya. Oh, maksudnya kalau misalnya shonen berarti apakah Spy Family shonen? Shonen. Shonen. Shonen masuk shonen dia ya. Shonen itu kan sebuah target market. Iya. Shonen battle. Battle shonen. Shonen. Sebut aja spesifiknya animenya apa, sebut aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Ya banyak. Oke, yang menurut lo paling deh. Ya, satu, coba sebut satu. Ini udah kebayang sih kayaknya apa, cuman gue pengen keluar dari mulut dia apa. Gitu ya. Kayaknya di episode kemarin kayaknya udah ada kesebut gitu ya. Iya. Aduh. Di episode kemarin kayaknya udah kesebut sih sebenarnya. Apa-apa. Gimana Ki? Nggak apa-apa. Maksudnya gimana ya? Attack on Titan menurut gua Wow. overrated. Kenapa? Yang mana? Sabar, yang Oh, mana? oke, yang mana dulu? Atau the whole series? Enggak. Yang mana dulu, bagian yang mana? Sampai season 2. Season 3 masih bagus lah menurut gua. Tapi season 4-nya lumayan overrated menurut gua. Oh, lu nggak suka bagian akhirnya? Iya. Bagian akhir tuh bagian apa? Bagian akhir. Dia nggak suka bagian akhir. Dia nggak suka adaptasi bagian akhirnya kayaknya. Endingnya. Pas bagian udah dipegang mapa. Aduh, dia nggak pernah dijawab. Dia takut diserang sama fans Mapa nih sepertinya. Gue jujur penasaran aja. Iya, gue pasti ada alasannya kan dulu overrated kan. Apa ya? Nggak tahu sih. Kayak mungkin ya beda aja feelingnya. Mungkin pas gue nonton yang season 1 tuh gue masih nggak sebesar ini gitu. Mungkin ya. Mungkin gue ekspektasinya? Enggak, mungkin gue pas nontonnya tuh masih pas lagi kuliah atau lagi belum dewasa. Oh gitu. Iya, makanya mungkin yang gua tonton gitu masih gua anggap keren banget nih gitu. Mungkin sekarang gua kayak udah terlalu lama nunggu atau terlalu lama kayak apa gitu segala macam. Setelah gua nonton lagi kayak bagus sih, cuman kayak mungkin ada yang lebih bagus. Bukan ada yang lebih bagus sih, tapi ada yang bagus juga gitu, tapi orang-orang nggak terlalu ngelihat spotlightnya ke gitu. AOT doang Iya, gitu. cuman ke AOT doang gitu. Apa di AOT di mal nih? AOT yang mana? Yang Final yang season mana? kan? Final season. Final season kan? Final season ya. Dari time skip ke belakang kan? Iya.
Final season yang mainnya nih, ngomong-ngomong banyak ini ya, part 1, part 2 nih. Kebiasaan emang. Emang Mapa tuh namanya suka itulah. Oke, berarti AOT. Gue bukan bilang nggak bagus. Yang mana? Itu baik lagi kita juga bilang ya. Banget. Final season. Bagus Cuman banget. menurut lu tidak pantas untuk 879. segitunya. Iya, mungkin itu bagus, tapi spotlightnya nggak cuman di situ doang gitu. Oke, berarti lu permasalahan Banyak anime yang mungkin Berarti simpelnya pemersaan lu itu nggak sebagus yang orang-orang bilang kan? Itu aja kan simpelnya kan? Iya. Berarti ini kan Nimal nih at least the final season nih, ini part pertama nih yang baru time skip pertama kali nih 879. Emang menurut lu berapa? 8,2 82. masih bagus karena gue masih suka. Oh iya masih beda 0,5 oke lah. Ada lagi nggak kira-kira selain AOT? Dan lu bilang most battle shonen kan? Most Battle Shonen banyak nih. Berarti ada banyak. Dan itu sangat banyak banget. rata-rata dicintai nih sama Fans lokal. Iya. Fans lokal, fans luar gitu. Iya. Pasti. Dan itu lu bisa dibilang itu sebuah net yang sangat luas loh Battle Shonen. Dan itu bisa dibilang mendominasi anime Pasar anime. di seasonal anime. Karena gue rasa dari dulu sih, dari Naruto, dari One Piece itu pasti orang-orang kan ngelihatnya itu dulu kan. Oke, tapi kan pasti ada dong yang kayak, nih harusnya nggak segini nih. Itu loh, itu yang dicari loh. Jujur sama gua Diki. Kalau digali terus, ini kasih apa interogasi gitu ya? Oh ini, Harus kan. Lagi dipojokin nih sekarang ini. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, oke. Nah, saya pakai bajunya. Aduh. Oke. Kenapa? Maksudnya sebenarnya itu bukan sebuah opini yang tidak populer sih, itu cukup banyak yang bilang begitu. Tapi menurut lu kenapa? Karena menurut gua karena juga sering baca manga juga ya. Jadi kayak Sombong. maksudnya kayak dari cerita gitu sebenarnya sama-sama aja kayak yang lain juga gitu sebenarnya. Kayak protagonis ngelawan semacam kayak Ayakashi atau enggak demon atau apa gitu. Iya Battle Shonen lah. Maksudnya memakai trope Battle Shonen yang sama terus formulanya. Iya, cuman karena animasinya bagus. Ya, oke. Iya, Itu iya. sebenarnya itu sih. Itu adalah yang bikin orang itu adalah kritik paling besar dari Demon Slayer kan di carry. Keangkat ke carry sama visual. Iya. Karena visual effect. Oke. Sebenarnya kalau menurut gue ya sebenarnya di list gue juga ada sih itu sih. Udah keambil. Tapi List gue ada Demon Slayer juga. Bagus memang. Bagus. Animasi bukan animasi ya apa? Adaptasi Ufotable tuh ya no celah lah. Iya betul. Oke lah itu sangat semenjak Fate iya, selalu solid mereka. Selalu solid ya walaupun kayaknya dipakainya duit yang dijelepin gitu ya. Ufotable jangan kejar saya. Jangan siu saya ya. Iya. Ya, tapi ya gitu kalau misalkan dari Demon Slayer nih, lu ambil visual efeknya, jadi apa? Jadi biasa aja kan? Samurai. Ya, cuma jadi begitu kan? Ya Iya. menurut gua sih pribadi, gua nonton season 1 sama Mugen Train, ketolongnya ya gara-gara visual effect. Dan mungkin di beberapa tempat sinematografinya ada yang bagus lah. Tapi kalau lu tarik dua hal itu ya ujung-ujungnya bukan hal baru. sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman karena ya kalau kayak kita kan keracunin sama Naruto, One Piece kan pas zaman kita kan itu sangat populer banget kan. Iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang ya sama yang populer juga kayak AOT, Jujutsu Kaisen, terus Kimetsu no Yaiba gitu. Oke. Nyebut Jujutsu. Gue pengen ngebilang sesuatu sih tentang statement kalian berdua. Menurut gue kadang tidak masalah sih kalau misalnya sebuah karya itu di-carry sama animasinya. Karena sometimes gue juga pengen lihat some fucking cool shit. Ya, itu benar. Ya lu mau lihat Sakuga sih, ya lu mau lihat Karena lu pengen turn off brain lu, pengen cuci mata kan kesana. Itu. Gue pengen banget kayak publik pas waktu Mugen Train dan Entertainment District Arc. Gue pengen banget gak suka Demon Slayer. Pengen banget gue. Pengen banget jadi orang. Tapi gue gak bisa pungkiri, di saat Uzui lawan Tengen, itu sangat super duper hype. Jadi menurut gue kayak, kok kayak animasi dan segala macem. Ya udah, kalau misalnya itu membuat cerita Demon Slayer yang sangat B aja menjadi bagus. Ya udah. Ya udah, tapi menurut lu fair nggak itu? Kayak cuma satu bagian doang. Seru nih.
Jangan manas-manasin. Menurut lu seru nggak? Menurut lu fair nggak gitu kalau hanya karena satu bagian yang carry satu seri ngasih nilai yang sangat tinggi? Karena menurut gue tuh kurang fair. Kalau nanya gue ya, itu kurang fair. Betul. Nah, tuh kan misalnya kita nyebutnya sekarang overrated kan. Iya. Kalau masalahnya yang karena ke carry satu atau dua hal doang ya, gue nggak bisa terima. Gue kurang bisa terima lah. Tapi ya opini. Iya betul. Itu adalah sebuah argumen yang bagus sih memang. Karena kan untuk mendapatkan sebuah nilai kita harus melihat dari semua aspek. Ya kan, tidak bisa animasinya doang. Ini yang pengen gue komen adalah komen seperti itu bukan berarti artinya auto jelek Demon Slayer. Betul. Iya. Itu yang memang itu harus digarisbawahi. Iya. Bukan jelek. Bukan jelek. Masih bagus banget. Iya. Aku pengen banget lo nggak suka Demon Slayer, tapi gara-gara animasi itu kayak kayak entertain gitu. Gitu loh. Itu ya kunci itu ya, entertaining sebenarnya. Iya. Menghibur sebenarnya kan, lu just lihat slash gitu kan. Tapi gue setuju, tidak deserve dengan rating setinggi itu karena cuma satu aspek itu. Oke, ini mending kayak lanjut ke gue sih karena agak nyambung nih soalnya. Kenapa tuh? Karena anime overrated menurut gue adalah Demon Slayer yang gue pakai bajunya. Kenapa gue, tapi poin gue bukan masalah di carry animasi. Menurut gue ini terutama di Mugen Train sih. Anime ini tuh memaksa lu banget untuk bikin lu nangis. Memaksa banget, lu harus sedih lo, ini karakternya menyedihkan banget loh. Itu kalau gue boleh jujur ya, gue potong. Third Year King itu udah jadi identitas film-film atau adaptasi Jepang. Oh gitu. Hampir di semua drama lu dipaksa untuk menangis. Ada aja, apalagi di film-film yang tarafnya live action. Oke. Apa tuh contoh? Nah, tuh, ini ada satu sih ya. Misalnya gue sebut sekarang lah ya, Let Me Eat Your Pancreas. Oke. Terus ada lagi contohnya tuh yang kemarin kita tonton apa ya? Yang ujung-ujungnya sedih juga. Nggak spesifik tuh ya. Sebenarnya banyak apa film sedih di Jepang tuh nggak tahu kenapa banyak banget. Begonya gue tetap nangis. Iya sih. Oke. Berarti gue kan tahu gitu, wah ini mah ujung-ujungnya sedih. Kok gue nangis? Ya gue udah expect kayak pasti kayak gini. Tapi tetap ngerasain ya? Pasti nanti iya, tetap nangis aja. Ini entah gua yang emang terlalu biasa aja gitu atau emang sedih beneran. Berarti gua boleh nanya nih, lu berarti di Mugen Train lu nangis nggak? Nangis gua. Lu nangis? Gua nangis. Lu nangis juga? Tapi gini, gua nonton 2 kali. Oke. Pertama gua nangis. Kedua gua enggak. Padahal biasanya aja gitu. Oh, ini. Oke, apa nih? Apa tuh? Lonely Castle the Mirror. Itu sedih juga. Tuh nonton, kalian harus nonton. Gara-gara banyak isu yang diambil. Itu gue nonton 2 kali, dua kali gue nangis. Gue masih nangis. Oke, berarti gue boleh lanjutin ya? Silakan. Oke, lu pengen lanjutin coba. Sorry ya, gue lanjutin lagi. Menurut gue agak memaksakannya adalah karena ini gue coba contoh spesifik yang Mugen Train ya. Ya basically lu baru kenal dengan karakter Rengoku tuh baru di film itu sebenarnya kan, baru dikenal backstory segala macam kan. Ya basically filmnya berarti 1,5 jam 2 jam ya? 2 jam seinget gue sih. Lu 2 jam kenal dengan Rengoku dan penggambaran dia tuh kayaknya orangnya sempurna banget men. Orangnya kayak cheerful terus segala macem. Habis itu gue merasa karakternya terlalu sempurna, kurang ada flow-nya yang bikin gue simpatik sama dia. Gue lebih merasakan simpati kayak dia tuh punya flow, habis itu dia overcome flow-nya, habis itu dia mau gak mau harus mengorbankan dirinya gitu loh. Kayaknya tuh rasanya akan lebih kena ke gue kayaknya. Nah habis itu dia digambarkan pokoknya habis itu mati. Abis itu gue ngeliat Tanjiro tuh nangis lama banget itu, sedihnya lama banget itu. kayak di dalam hati gue tuh gue bilang we get it, it's sad, okay, let's continue the movie gitu loh. Kayak terlalu memaksakan banget buat lu nangis rasanya. Boleh gue potong nggak? Ini gue punya, kayak ini ya. Gue pernah ketemu argumen ini. Oke. Di internet. Jadi ini bukan statement dari gue. Oke. Ini dimulai dari meme yang Tanjiro nangis. Blood only know him for 2 hours. Oh, gue sering denger tuh, gue pernah denger. Ada yang bilang, nih gue pengen tanya lu ya. Ini sebuah retrospektif nih. Oke. Tanjiro nangis itu bukan nangisin Rengoku. Oke. Tapi dia frustasi karena nggak bisa nolong Rengoku. Nggak bisa. Dan pengalaman dia selama ini dia nggak bisa nyelamatin siapapun. Oh, I see. Dan di saat dia dikasih kesempatan buat bisa nyelamatin, orangnya apa? Kabur. Iya.
Oke. Jadi dimulai dari teriakan, "Sini lu jangan kabur." Itu tuh semua emosi yang udah di dalam botol itu tumpah, pecah. I see. Makanya dia nangis lama banget. Itu adalah sebuah bentuk frustasi dia. Oke. Bukan nangisin Rengoku. Oke. Nah, berarti yang agak lumayan nyebelinnya sih, bukan nyebelin sih, maksudnya kayak gue sampai notice dampaknya ke orang-orang pada ya menangisin Rengokunya gitu loh, kayak aduh sedih banget gue sama Rengoku, sedih banget sama Rengoku gitu loh. Menurut gue tidak sesedih itu kematiannya dia. Tapi kalau enggak? apa? Masuk akal yang gue bilang tadi. Kalau poin lu menurut gue masuk akal. Jadi lu simpatinya sama Tanjiro-nya kan, sama yang udah Tanjiro lewatin dan dia ngerasain kayak gini. Iya, gitu dan kan. makanya Tanjiro nangis karena begitu alasannya. Oke. Ya, cuman maksud gue kayak banyak opini yang tentang gue sedih banget sama Rengoku itu sih, yang gue sangat ini sih. Oh iya. Kayak lu ini Rengoku nih gue sedih banget, terus kayak ya bercandanya kan donat gitu. Terus kan, jangan dong, gue masih belum bisa move on gitu. Gue keluar bioskop move on gue. Kok gue pribadi ya. Di mana kalian ketika es menjadi donat? Iya, di mana you guys? Pada masa itu belum ada sosmed, belum. Bener sih. Iya, menurut gue itu sih. Dan kayak beberapa di series di animenya ya, kayak formatnya tuh lumayan keulang kan, kayak ini mau lawan demon hampir mati, flashback demonnya. Lu disuruh ngerti ini backstory demonnya, terus lu disuruh nangis. Simpati ini demonnya gitu loh. Sebenarnya itu sih yang bikin gue suka sama Frieren. Oke, Frieren ya. Gue nggak tahu ya ini orang-orang setuju atau enggak. Tapi kayak gue ngerti ke arah kemana nih. Gue suka Frieren tuh nunjukin orang jahat, ya jahat. Oke, yang demonnya ini ya, demonnya ini ya. Oke. Diceritain mereka kan ada kan flashback, ini spoiler sih jatuhnya, nggak apa-apa ya. Kita semua udah bahas episode Frieren udah soalnya. Ya udah nggak apa-apa, berarti gue. Ini agak aman. Oh, gue tahu nih maksud lu yang jahat tapi jahat. Kan di satu episode tuh ada bagian di mana Himmel nge-spare satu demon. Yes, yang anak kecil ya, demon kecil gitu ya. Anggapannya, dia ditinggal dengan manusia bisa jadi baik. Ternyata enggak kan. Itu ya reinforce mereka ya jahat gitu. Lu nggak bisa simpati sama mereka karena udah kebanyakan di anime-anime kita harus simpati sama yang jahat. Tidak fresh jadinya. Walaupun memang ujung-ujungnya bagus sih, jadinya lu ada perspektif lain ke antagonis. Enggak cuma jahat gitu kan. Kan lu jadi tahu, tapi ternyata dia karena ada yang fresh gitu loh, karena mereka jahat gitu. Walaupun ujung-ujungnya Frieren itu orang rasis. Iya, at the end of the day kalau if you boil it down, yes. Tapi ya gitu, jadi fresh menurut gua. Iya, dan apalagi kalau di Demon Slayer itu nunjukin dia sedihnya, Demon sedihnya, itu tuh di puncak battle-nya. Iya, jadi kayak rasanya pas sudah kalah loh. Iya kan, pas sudah maksudnya resolve dari fight adalah ngertiin dong gue kayak gini, sedih, maaf ya. Ya, itu satu hal yang gue kurang suka sih sama Demon Slayer sih. Itu sih poin utamanya sih yang bikin menurut gue ya kayak overrated sih. Bukan berarti jelek. Ini balik lagi ya, bukan berarti jelek. Kita disclaimer lagi ya. Ya secara storytelling ya fine aja. Iya. Lu mau nonton terhibur gak apa-apa banget gitu. Gue tidak mendiscourage orang untuk nggak nonton gitu, jangan. Ini nonton aja. Gue juga terhibur nonton Demon Slayer. Tapi ya ratingnya agak ketinggian sih. Iya. Gitu sih menurut gue guys. Berarti Mugen Train ini berapa tuh di Mal tuh? Mugen Train ya, mari kita cek. Mugen Train ya. Lanjut dulu aja ngomong, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak kok? Gue sih enggak sih sebenarnya sih. Itu yang paling itu ya, paling yang gue lumayan agak dalam hati lu ya. Agak lumayan ganjel gitu. Ya baik lagi 859. 859. 859. Oke, 859. Gue 82 lah. Oke. Enggak beda jauh lah. Gua kira 8 sampai 82 lah antara segitu. Masih 8 soalnya. Masih 8. Ya, karena ya baik lagi aspeknya tuh ada aspek bagus juga yang gue nggak bisa overlook lah. Gue fair aja, nggak bisa di overlook. Oke. Bisa tutup mata juga. Animasi bagus, musiknya bagus, lagunya bagus. Menurut gue openingnya di Demon Slayer bagus. Lisa coy. Ya itu kan The Queen of Anisong. Itu kan season 1. The Queen of Anisong. Mugen Train bukan Lisa. Mugen Train siapa ya? Bukan Lisa. Lisa Homura. Oh Lisa ya. Sorry guys, sorry. Yang udah season 2 udah bukan. Baru ganti Aimer. Oh sorry. Homura masih sama habis itu main with Mission kan. Man of Mission sama Millet. Oke. Yes. Oke. Itu sih guys. Gue nggak bisa gue nggak bisa pungkiri. Memang Battle Shonen itu overrated. Bukan seru, overrated. Tapi lagu-lagunya, men. Opening ending nggak ada yang jelek. Betul. Bener. Maksudnya opini publik pun hampir suka opening Naruto, pasti suka. Hampir semua suka. Apalagi yang paling baru kan, Tatsuya Kitani, Aono Sumika tuh. Nah,
Itu sangat bagus. Real, bagus. Iya. Bagus, tapi kok nggak menang di pilihan lu? Ya kan subjektif, tapi kan kita harus iya, di anime of the year kita kenapa itu tidak menang ya karena gue melihat secara objectively. Benar. Yang lebih bagus siapa. Gitu. Tapi udah kalau penasaran siapa yang menang nonton aja tuh. Nah. Abang Wilson, tinggal Anda nih yang terakhir nih ya. Betul. Tinggal opini Anda nih yang terakhir nih. Ya boleh. Langsung aja. Sebenarnya kalau Apakah kali ini lu boleh buat PPT lagi? Paling siap. Gue mah nggak bohong tuh. Gue respect banget sumpah. Kumpulan anime overrated, jangan cancel gue pokoknya. Lebih bagus. Bagus ini mah gue pakai template. Gue mau tebak. Salah satu di Death Note gak? Iya. Iya dari bentuk PPT-nya. Bentuk-bentuknya sih. Oh iya ini ya, fontnya ya. Kan kematian kan. Jangan-jangan abis ini kan gue mati gitu kan diserang sama fanbase. Jangan sih. Pokoknya gini, pilihan overrated gue itu nggak jauh-jauh dari anime krisis identitas. Oke. Krisis identitas dalam artian mereka nggak tahu arah mereka tuh mau kemana. Oke. Itu menurut gue overrated dan nggak kurang deserve nilai yang ada sekarang gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Gue yakin kalian kayaknya setuju sih. Boy and the Heron. Oke. Gue setuju. Tapi overrated. Gue emang dia overrated ya. Dia menang Oscar Ki. Oh iya Oscar ya benar. Iya sih. Iya emang sih Oscar tahun ini kayaknya banyak yang kurang gitu ya. Spider-Verse. Iya, kayaknya ada yang kurang gitu. Spider-Verse is right there, man. Satu kategori kan benar. Iya. Ya. Maksudnya tapi ya Spider-Verse oke gitu, tapi ya it's superhero story gitu kan. Ya, simpelnya sih menurut gua The Boy and the Heron bukan film terbaiknya Miyazaki sih. Firasat gua kenapa ini menang karena satu Miyazaki comeback. Dua animasinya kenceng. 2D semua kan soalnya. Bagus. Iya, tidak bisa dipungkiri. Bagus. Permasalahan gua dengan Boy and the Heron adalah again, arahnya mau kemana? Gue terangin dulu deh, gue lupa terangin. Ceritanya berarti. Secara cerita benar, gue setuju. Plot per plot itu kok rasanya patah gitu. Iya. Ini dari awal ngomongin apa, kok tiba-tiba jadi begini. Oke. Itu masalah utama gue sama Boy and the Heron. Tapi apakah jelek ya? Enggak kan. Balik lagi ya, it's Ghibli gitu. Yes. Jadi Ghibli secara sejelek apapun Ghibli. Benchmark Ghibli ya Ghibli gitu. Dari Ghibli. Alright. Tapi ya again gue bingung lah. Ini tuh arah mau kemana gitu. Oke, lanjut ya. Ini film kedua juga dari director legend juga. Bell. God damn, Bell, seriously. Menurut gua ini film paling anehnya Mamoru Hosoda. Oke. Karena apa? Seperti yang gue bilang, arahnya nggak jelas mau kemana. Gue bingung. Awalnya dari sini, kok tiba-tiba karakter utamanya di ending malah mencari ini? Oh pindah kayak haluan. Bukan pindah haluan gitu loh, kayak apa? Motivasi karakternya kok tiba-tiba berubah. Oke. Tapi gini, harus gua pungkiri, tidak dapat pungkiri. 3D di Bell adalah 3D yang paling bagus pernah gue lihat. 3D CG anime yang paling bagus menurut gua. Kayaknya gue harus rewatch Bell lagi sih buat gue bisa statement lu, bisa gue iyain atau tidak. 3D-nya doang tapi ya. Di luar itu gua bingung lah. Ini Bell tuh mau mana gitu. Gue personal cuma ngasih 6 ini. 6 atau 5 ya. Asli gue cuma ngasih 6. Gua menurut gua lebih tinggi dari itu sih. Oke. Lanjut. Oke. Nah, let me get your pancreas. Salam dulu. Kalau gua, ini bukan masalah film animenya jelek. Tapi gua bias. Karena gua udah nonton versi yang menurut gua lebih bagus daripada versi animenya. Tapi kalau gua menurut gua, ini bukan overrated. Ini overhype. Kalau menurut gua, karena gua selalu digadang-gadang. Ini balik lagi kan kita udah bahas kan tadi bedanya apa. Gua digadang-gadang ini sebagai anime yang sangat sedih. Ini gua bakal kena banget dan segala macam. udah expect gitu ya. Berarti gua expect dong. Oke. Gua datang sini, gua akan sedih. Gua akan merasakan sesuatu. Iya, actually iya. Animenya nggak sesedih yang orang-orang bilang. Iya. Oh, ini momen sedih ya? Asli. Oke. Gue berani bilang versi live actionnya adalah versi terbaik dari adaptasi Let Me Eat Your Pancreas. Versi live action. Tapi kalau jarang-jarang loh ini. Live action lebih bagus daripada versi anime. Oke. Tapi menurut lu yang lebih bagus itu apa contohnya? Nih,
Apa maksudnya? Tadi kan lu bilang kan ada yang pernah lebih bagus. Maksud lu itu adalah live actionnya atau ada lagi? Live actionnya. Menurut gua live actionnya lebih bagus daripada versi animenya. Memang lebih lama, tapi ada bukan detail ya. Ada hal baru yang bisa gua apresiasi di live actionnya. Gua nangis di live actionnya, gua nggak nangis di movie-nya. Iya. Padahal gua baca bukunya, gua juga nangis. Iya. Nah, jadi ya menurut gua ini agak overrated. Mereka tadi kan belum bawa overhype juga kan? Bisa nggak sih sebenarnya anime tuh overhype dan overrated gitu? Jadi bisa nggak sih? Ini bisa masuk juga nggak? Masuk deh kira-kira ya. Overhype juga, overrated juga gitu loh. Gitu ya. Gue lupa sih di mal berapa, tapi kayaknya di mal tuh kurang, kalau misalnya masih ya kurang, nggak beda jauh sih. Gue pasti 7, 7,5 gitu lah. Tapi ya gue berani bilang live action-nya jauh lebih bagus. Lebih bagus. Next. Alright. Menarik. Golden Time. Golden Time. Ya, kayaknya kurang, banyak yang kurang tahu sih ini. Saya kurang tahu. Tapi ini pada zamannya nih orang pada rame. Ini suka nih, orang-orang suka nih. Gue nggak suka karena 12 episode terakhir. Asli, 12 episode terakhir karakter utamanya kayak terjadi pergunjingan psikologis yang sangat drastis. Baiklah. 12 episode pertama dia bucin. 12 episode terakhir tiba-tiba nggak tahu kemana, arahnya kemana gitu. Dikasih 7, gue rasa nggak deserve 7. Gue akan lebih terima 7 atau 7,5 ke atas kalau cuma anime bucin. Kalau karakter utamanya saling bucin aja ya gue lebih terima gitu loh. Nggak tiba-tiba dikasih drama aneh, karakter utamanya ganti psikologi. Seenggaknya konsisten berarti ya? Seenggaknya konsisten gitu? Iya itu. Oke. Karakter tidak konsisten gitu loh, kayak ini apa sih? Tapi gue agak setuju. Waduh. Kenapa Ricky? Ini kali ini Ricky bisa melawan ini. Tadi kan dia nervous banget ya. Endingnya tuh lumayan menjelaskan semuanya gitu, kayak semuanya tercakup gitu. Iya, tapi kenapa tiba-tiba ada pergunjingan gitu loh? Kayaknya masalahnya Wilson adalah seinget gua ada perubahan dalam karakter arc gak sih? Iya. Karakternya dari tiba-tiba ada, ini agak spoiler dikit ya udahlah ya, terserah lah. Tiba-tiba ada arwahnya dia gitu loh. Untuk apa? Itu emang agak-agak gimana? Ya tidak bisa dijelaskan itu ke belakang, makanya gue nggak suka. Ujung-ujungnya gue ngerasain overrated. Oke. Nggak deserve 7, berapa ya? 7,5, 7,3 lah. Gue nggak berapa ngerasa. lu kasih? 6 apa 5 gitu gue lupa. Gue tidak setuju sih. Kalau berapa ya? Kalau berapa? 8,9. Tinggi banget. 7,9. Oh, 7,9. Kaget gue. Typo ya? Tadi typo ya? Oke. Lu hampir gue kick lo tadi. Lu hampir gue kick dari pertemuan. Hampir gue sensor lu. Satu episode ini. Di blur aja. Oke, next. Oke, 7,9 ya udahlah. Next. Vampire the Garden. Oke. Anime Netflix. Yang di episode kemarin gue bilang, anime Netflix all style no substance. Ini kalau nggak salah yang bikin Mappa juga tuh. Mungkin gue salah ya. Bukan apa ya? Bukan Mappa ini. Tapi visualnya cantik luar biasa. Animasinya wah smooth. Gue belum nonton. 3 episode terakhir gue bingung arahnya mau kemana. Again, semua masalah gue sama anime overrated yang menurut orang tinggi adalah visualnya oke. Arahnya nggak tahu kemana. Entah emang gue yang salah arti, gue yang salah nangkep, atau emang sebenarnya nggak jelas gitu aja. Gue sendiri sebenarnya lupa sih ini endingnya gimana, tapi gue inget gue nggak suka banget sama endingnya. Karena awalnya ngomongin apa, akhirnya jadi bagaimana. Tidak tutup buku bahasanya. Oke. Ya. Soalnya itu saya terakhir bener. Gue malah udah jarang sebut denger banget sih. Gue malah jarang denger yang Overrated, bukan overhype. Emang jarang diomongin, makanya sebenarnya ratingnya ini kalau nggak salah 7,6 ya? Apa 7 berapa gitu gue lupa. Kalau bisa buka di mal. Ini coba cek di mal deh. Tapi ini menarik loh, maksudnya kayak dari tadi listnya si itu sesuai dengan itu sih apa sih namanya kategori kita overrated kan nggak semuanya terkenal di sini. Tapi tidak sebagus yang orang rate itu loh. Vampire jadi masih make sense, jadi inline ya masih. Iya. Tapi gitu apa ya begitulah. Satu lagi udah kesebut banyak sih tadi Demon Slayer, ya masalah gue cuma visualnya doang. Keangkat di visual. 7,13. 7,13 gue ngasih 6 apa 5 gitu. Tidak, menurut gue tidak deserve 7. Nggak, lu ngerasa nggak sih guys oleh kayak With Studio. Hah? With Studio. Oh alah. Lu ngerasa nggak sih kayak dari menurut kayaknya Wilson ini tendensi buat kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan tema tuh jadi sebuah ini ya, jadi tendensi gue emang gitu. Ya. Iya, jadi kurang masuk. Jadinya kayak
Itu ya personal banget ya. Tapi dan again emang anime-anime yang menurut kita overrated ya alasan kita sih personal ya. Iya, balik lagi kayak kesenian atau sebuah tontonan kayak gini kan balik lagi kan subjektif ya kesenian masing-masing. Nah, sebenarnya kita ngapain sih bahas begini? Indian gitu ya. Mereka juga. Ujung-ujungnya balik lagi terserah kali. Ya, itu juga, sorry gue potong, itu juga masalah gue di Guilty Crown. Dulu gue ngasih 9 Guilty Crown. Waktu gue nonton gitu, wah sampai episode 11, ini peak. Di zamannya, ini peak. 9. Abis itu, lo kok gini? Kan jadinya aneh gitu, itu merusak build up yang sudah di-build. Gue gak punya bahasa lain sih, gue gak tau mau nyebut apa lagi. Tapi ya, gue paling benci ketika udah ada karakter, udah ada world, udah ada story yang di-build up, udah inline kayak begini, terus tiba-tiba dihancurin. Gue paling benci lah kayak gitu. Oke. Pet peeve. Oke. Berarti list lu udah tadi ya? Udah cuma sampai Demon Slayer tadi ya. Jangan serang gue ya teman-teman. Jangan cancel gue, jangan serang gue. Jangan cari gue di IG, jangan cari gue di Facebook. Dicari. Iya. Basically. Jangan bounty gue, guys. Iya, dia basically hanya wibu pada umumnya sih gitu. Iya. Tidak bukan pakar atas segala macam. Tapi yang pengen gue bahas sebagai terakhir adalah dari statement awal kita. Kalau misalnya viral pasti menjadi overrated. Itu bener gak sih? Kalau viral karena hal yang benar, belum tentu overrated. Karena jadi bagus aja gitu, emang bagus. Yeah. Karena contohnya apa ya? Yang viral terus emang bagus. Bocil the Rock deh ya, Bocil the Rock. Oh iya, Bocil the Rock. Kita sebut Bocil the Rock deh ya. Bocil the Rock itu kan viral karena wah komedinya dapet, semuanya dapet, lagunya dapet gitu kan. Karena emang bagus aja. Walaupun memang Bocil the Rock itu bukan hal baru. Ya. Itu basically di press key on gitu kan. Bocil the Rock tuh ya udah. Sih moe dan musik kan. Iya. Moe dan ngeband gitu kan. Moe ngeband, anak sekolahan juga. Anak sekolahan, anak SMA, iya. Tapi kenapa jadi bagus ya? Kenapa jadi viral? Karena lengkap. Benar. Nah, tapi kalau viral terus memunculkan viral terus overrated, ya pasti ada sesuatunya yang ngangkat kenapa jadi overrated. Kalau menurut gua sih, ada hal lain lah, bukan karena whole package-nya kayak yang gua sebut tadi. Kayak kalau menurut gua yang bisa bikin viral, yang bisa bikin overrated adalah yang viral cuma satu aspek doang dari animenya. Misalnya anime kayak nih contoh prime example nih. Gue gak mau nyebut ini sih tadi sebenarnya sih. Tapi kalau tapi ya udah. Gue mau misalnya kayak Jujutsu Kaisen kan viral banget ya. Dan yang viral tuh rata-rata adalah ya fight scene dan maksudnya kayak ini karakternya tuh ganteng dan cantik banget gitu lah. Gua gitu doang gitu jadinya. Jujutsu viral karena Gojo. Iya, Gojo. Menurut gua ya. Iya, kayak gitu-gitu lah. Jadi Nanami bro, jangan lupa kan. Nanami benar. Geng Nanami tuh real one tuh geng Nanami tuh. Kenjiro sudah. Iya, tapi gue nggak bilang Jujutsu Kaisen jelek atau enggak gue nggak bilang gitu. Cuman karena satu aspek itu doang ya. Iya, jadi kayak langsung wah ini anime bagus banget, gue suka banget gara-gara ada Hasbu gue di sini gitu loh. Gitu. Firasat gue kayak kita diserang ya di sini. Iya. Dan gue kayaknya perlu klarifikasi dikit. Oke. Iya, yang tadi gue tunjuk ini sebenarnya bukan overrated. Overhype aja. Overhype. Berarti Oshinoko overhype. Overhype menurut gue bukan overrated. Salah. Kenapa tuh? Apa? Kenapa overhype? Bayangin, episode 1 panjangnya 90 menit. Ada enggak? Cara 3 episode itu. Satu volume. Iya. Satu volume. Benar. Sejauh gue nonton anime tidak ada yang panjangnya. Adanya 40 menit. 50 menit atau 1 jam. Tidak ada yang panjang 90 menit. Menceritakan tentang kita mendapatkan sebuah karakter yang sangat lovable dan hilang. Kita di setup menjadi sebuah cerita industri idol. Dia kan di setup gitu. Dan juga ada aspek misteri. Siapa yang ngebunuh dan segala macam. And then berubah. Tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Iya. Dihancurkan oleh episode 1 sendiri. Iya, menarik. Berarti ujungnya gitu ya. Dihancurkan di episode kedua pada awal-awal langsung. Tapi apakah sebelum dia keluar nih misalnya kayak cuman PV-nya doang gitu? Kayak promotionnya doang, apakah orang-orang udah hype gitu? Iya, karena orang tuh ngelihat seorang idol. Terus langsung dibikinkan, ternyata idol tuh hamil. Gimana ceritanya gitu loh. Berarti orang tuh udah ke
kehooknya sama Ai-nya sebenarnya. Iya, gua pengen gitu sih. simpati sama Ai-nya gitu kan, pengen ngikutin Ai-nya gimana. Ternyata dan mereka punya story-nya bukan dan itu yang Woody sama Aqua. Dan banyak lagi juga orang yang kayak cuman lihat cuman lihat sinopsis, cuman lihat dari PV dan segala macam, mengejualnya adalah the dark side of the industry idol. Gitu kan. Padahal kan pada dasarnya sebenarnya itu bukan inti dari Oshinoko. Jadi orang memiliki ekspektasi ini itu di episode 2 langsung dipatahkan. Dan juga kualitas episode 1 tuh anomali tuh. Kualitas episode 1 tuh. Itu bagus banget. Iya. Gua expect-nya Menurut gue juga sama tuh. sampai akhir. Pas episode 2 patahkan ekspektasi lu kan. Iya. Kayak Tidak sebagus episode 1 kan, pacing dan segala macamnya kan. Walaupun menurut gue Oshinoko adalah anime yang solid. Animenya ya guys. Please kalau misalnya ngomongin tentang manganya beda lagi. Ini animenya ya. Manganya khusus pick anime guys, doang, manganya pick. Aqua X Ruby, pick fiction. Iya. Ini aku best girl. Apa? Ini aku best girl. Oke, siap. Yang siapa? Yang mana? Ini aku maknya. Oh ya setuju kali. Nah, Sama gitu. jadi menurut gue Oshinoko itu overhype. Bukan overrated sih. overhype. Overhype. Jadi perlu Masuk. juga sih ngebedain gitu. Kalau yang ini gimana? Overhype. 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 Oke. Chainsaw Man overhype. Overhype menurut Gua gue. rasa gara-gara terlalu Manga. ekspektasi ke manga. Oh iya, bener sih. Oke. Dan mungkin ada yang bagus di manga gitu, tapi pas jadiin anime mungkin tidak sesuai ekspektasi fans-fansnya gitu. Itu tapi kebiasaan sih. Kayak mereka nge-expect panel-panel itu dituin dengan baik gitu loh. Padahal menurut gua di Chainsaw Man ini ada beberapa case di mana bahkan panelnya itu lebih bagus dianimasikan daripada di manganya. Shin Makima di Kyoto itu indah sekali loh directingnya. Bagus. Iya kan? Iya. Ya dia kan menunjukin karakter kuat tapi enggak yang Iya. menggelegar gimana banget kekuatannya kan. Tapi kenapa gue bisa bilang overhype? Karena orang hype-hypein ini pada saat openingnya keluar dan episode itu keluar, vibe-nya kayak cinematic western Hollywood film. Ya, Pulp directionnya. Fiction, Iya. Pulp Fiction. Iya, iya. Gitu-gitu loh. Banyak reference ya. Ya, Tarantino-ish gitu Iya, kan. iya, Deh. Masuk. Ya. Itu menurut gue itu membuat ekspektasi orang kayak, oh apakah ini sebuah drama bad cop tapi pakai monster dan segala macem. Tapi yang kalian salah kaprah adalah Tatsuki Fujimoto itu unhinged. Dia salah satu anomali juga gak sih? Iya. Iya. Dan juga itu menunjang pro dan kontra karena banyak yang bilang anime Chainsaw Man style seperti itu tidak cocok dengan manganya Tatsuki Fujimoto. Iya. Karena recently dengan look back trailer seperti itu, mereka expect itu seperti ini aja art style Chainsaw Man. Which menurut gue enggak sih, kayaknya cocok-cocok aja Chainsaw Man seperti itu. Kalau nggak salah juga emang dari animenya udah ada vetting sih dari Fujimoto dan Fujimoto-nya suka kalau nggak salah ya. Iya. Kan jadi tidak mungkin gitu loh kalau Fujimoto-nya nggak suka terus tetap dikeluarin kan. Nggak mungkin Iya. jalan. Kayaknya ya, ini gue mungkin salah. Iya. Nah, tapi lu mau tahu yang menarik gak? Apa tuh? Asistennya Fujimoto itu tuh yang bikin Spy Family. Ya betul. Oh iya. Asistennya Fujimoto bikinnya bagus-bagus. Dan. Spy Family. Terus mereka kalau Fujimoto juga kalau nggak salah dulu asisten yang bikin ini apa? Hells Paradise juga. Hells ya di Buku Ragu iya, ya. iya. Oh iya. Oke. Kan emang asisten dia gacor min. Iya emang goat emang dia Loki goat ya Loki. Oke. Iya gitu sih. Jadi intinya gue pengen bilang sih maksudnya kayak memang ini tuh menurut gue bukan dua hal yang bisa samain gitu loh. Overhype dan overrated. Walaupun bisa dua-duanya di dalam satu anime, tapi tidak bisa bukan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Ya kan? Iya. Dan baik lagi kita harus disclaim lagi guys. Overrated bukan berarti jelek guys. Iya. Aku tuh udah lupa nih udah Sekali panjang lagi, nih. ya, Beberapa lagi bilang lagi. Iya, beberapa anime yang kita bilang overrated tuh gue sangat enjoy. Iya sama. Iya. Cuman ya mungkin tidak sebagus yang itu. Karena Tidak segitu lah skornya. taste balik lagi. Susah banget sih emang ngomongin gini gitu ya. Agak susah ya. Tapi Dan Orang lupa kadang kalau ada persepsi orang lain gitu. iya. Oh, iya benar. Yang gue sempet orang lupa tuh adalah lu nggak bisa taruh ekspektasi diri lu tuh ke orang lain gitu loh. Lu nggak bisa nge-expect satu orang suka apa yang harus suka gitu. Iya. Beda-beda semua opininya. Iya. Ya kalau misalnya setuju oke, kalau misalnya enggak ya lu argumen aja. Cuman jangan expect kalau misalnya dia nggak setuju sama lu kayak nih orang
sampah nih. Langsung personal gitu ya. Tidak cultured orangnya. Langsung personal gitu ya orangnya. Angkatan Covid. Wibu angkatan Covid. Gak apa-apa tau kalau baru nonton di anime pas Covid gak apa-apa. Cuman ya udah kita udah mulai. Gak apa-apa. Iya. Apa juga. Itu kayak gabut ya pas Covid. Gak bisa keluar rumah. Gua Covid malah gak nonton anime. Waduh, kebalik. Gue iya. nonton drakor ya. Hah? VTuber. Itu udah whole different topic lagi. Iya. Gitu, Tapi ya teman-teman, apa menurut kalian anime yang overrated? Apakah itu Jujutsu Kaisen? Ya kan? Beda-beda lagi kayak Beda-beda. Ada soal kita bilang yang itu aja yang common kan. Apakah Attack on Titan gitu kan? Eva menurut kalian overrated gitu kan? Sulit sih. Ya kan? Boleh tulis di komen di bawah dan dan apakah menurut kalian argumen kita tidak benar? Silakan komen di bawah. Iya. Silakan komen, nggak akan dibalas juga sih. Belum tentu. Gua nggak akan balas sih. Oke, ya udah. Ya, oke. Jadi teman-teman gitu aja sih kalau misalnya kalian tertarik buat dengerin Wilson dan Ricky lagi, boleh banget sih bilang kayak, Bang, bahas malnya mereka kali. Kayak mereka keren. Kita beda nih malnya ya. Mereka tuh sepuh banget kelihatannya ya Bang ya. Aduh, sebaiknya jangan sih. Bedah malnya kali ya Bang gitu. Sebaiknya jangan. Oke. Jangan guys. Oke lah ya. Jadi udah kayak gitu aja kali ya. Iya. Thank Sekali lagi you. jangan cancel kami ya. Jangan cancel kami, jangan serang kami. Wibu biasa guys. Perbedaan pendapat itu biasa kok. Aman bro, ini tuh safe zone harusnya. Safe zone ya, harusnya safe zone ya. Oke, thank you guys buat nonton ya. Say bye-bye. Thank you guys. Tapi ada anime yang properly rated tau. Properly itu. Iya, kita pernah bahas tau. Nih di sini dulu. Ini nih di sini, nonton di sini makanya. Tapi balik lagi, yang overrated kan nggak tentu jelek. Betul. Kita pernah bahas juga tuh. Ya kan? Di mana tuh? Di sini kan. Sini guys. Dan tentu saja teman-teman kalau misalnya kalian mau lihat aktivitas lainnya, gimana semuanya? Subscribe guys. Dulu di sini nih, pencet nih. Nih gue subscribe. Ntar gue subscribe 2 kali ya. Jangan ntar kalian subscribe. Ini, lu fun fact tau gak sih itu udah berapa episode kita pakai jokes itu terus? Iya. Bye guys. Rasanya natural gitu, orang tuh kenapa sih tendensi kayak gitu? Bye.